Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya MD Nugroho. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai pengantar industri perkebunan kelapa sawit. Di dalam PSAK 69, perkebunan kelapa sawit merupakan industri yang berkembang pesat di negara-negara Khatulistiwa, salah satunya di Indonesia. Namun, industri ini memiliki tantangan yaitu menyebabkan deforestation atau menyebabkan kerusakan pada hutan. Siklus bisnis tanaman kelapa sawit. Yang pertama, studi kelayakan. Sebelum melaksanakan bisnis, maka langkah paling awal adalah melakukan studi kelayakan, terutama yang akan melakukan investasi yang besar. Kemudian, pengadaan lahan. Perkebunan kelapa sawit merupakan atau membutuhkan lahan yang luas. Kemudian, cenderung tidak membeli tapi menyewa atau mendapatkan hak guna usaha dari pemerintah pusat ataupun daerah. Kemudian pembukaan dan persiapan lahan. Cenderung membuka hutan, hal ini yang membuat perkebunan kelapa sawit ditentang. Kemudian pembibitan dilakukan setelah melakukan pembukaan lahan seperti penanaman. Kemudian pemeliharaan, setelah itu panen, lalu pengelolaan. Setelah panen biasanya dilakukan pengelolaan di pabrik dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Kemudian penjualan. Dari semua siklus berikut mengeluarkan biaya baru. Kemudian setelah dilakukan penjualan baru menerima pendapatan. Rentang usaha bisnis kelapa sawit minimal 5 tahun. Setiap mencatat beban, maka harus mendapatkan pendapatan. Jika tidak mencatat pendapatan, maka hal tersebut tidak sesuai dengan aturan. Akuntansi perolehan lahan. Pengakuan perolehan. Perolehan lahan diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan. Yang kedua, perolehan HGU, HP untuk pertama kalinya diakui sebagai aset tetap yang tidak disusutkan. Kemudian perpanjangan HGU, HP diakui sebagai beban ditangguhkan yang diamortisasi sepanjang masa manfaat. Kemudian pengukuran perolehan, yaitu lahan diukur sebesar harga perolehannya. Akuntansi setelah perolehan lahan. Pengukuran setelah perolehan lahan, yang pertama, lahan pada akhir periode diukur dengan menggunakan cost model maupun revaluasi model. Untuk cost model, yaitu aset tetap, tanah diakui sebesar harga perolehan dan diturunkan sebesar penurunan nilainya. Kemudian untuk revaluasi model, yaitu diakui nilai wajarnya dan dikurangi sebesar penurunan nilainya. Penyajian dan pengungkapan. Lahan atau tanah disajikan di laporan posisi keuangan sebagai aset tetap. Tanah diungkapkan tentang kebijakan akuntansinya dan rincian saldonya terkait dengan saldo awal, penambahan, reklasifikasi, pengurangan, dan saldo akhir. Akuntansi perbibitan. Bibit dapat diperoleh dengan cara membeli persediaan bibit sawit ataupun melakukan penangkaran sendiri. Untuk bibit yang ditangkar sendiri merupakan aset biologis. Kemudian perlakuan praktis, yaitu semua bentuk biaya memperoleh sampai siap untuk ditanam, maka dicatat sebagai persediaan bibit kelapa sawit pada kas atau bank. Kemudian perlakuan standar. Itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.